kira-kira kalau Om Ben ini trading ketika market sideways, bearish or bullish seperti apa? Kalau market juga sekarang lagi sideways cenderung bearish, ya kita porsinya misalnya dari 10 juta, 50%-nya aja dipakai untuk trading, itu misal 5 juta. Dan 5 juta ini jangan semuanya di satu saham, diversifikasi ke 5 saham misal, dan satu sahamnya masuknya jangan sekali ya Om Ben-nya, tapi dengan strategi piramida. Paling banyak di bawah, paling kecil di atas. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oh, suaraku kurang jelas, jadi aku bakal ngomongnya lebih kencang ya sekarang ya. Oke. Nah, Om Ben, aku pengen tanya nih, sekarang kan kita udah bahas mengenai mindset. Mudah-mudahan teman-teman semakin terberkati dengan mindset yang didapatkan oleh Om Ben tadi ya. Kita harus istilahnya start small, siap pembatasan resiko, money management, dan nggak lupa kita namanya dengan istilahnya pengendalian diri. Supaya tahu kalau di saham itu bukan cuan doang, tapi rugi. Yang penting kita ke depannya itu konsisten cuan. Jangan menyerah, kalau kita hilang duit dari market, kita dapetin duit lagi dari market. Nah, kalau menurut Om Ben, kondisi market IHSG beberapa minggu terakhir ini, apa yang menyebabkan IHSG ini terperosok cukup signifikan, sempat ke 6.500-an lagi, dan saat ini masih cenderung sideways? Silahkan Om Ben. Kalau saya lihat ya, kalau kita lihat dari sentimen globalnya itu udah jelas ya. Jadi kemarin mereka menunggu FOMC ya, seperti itu dari The Fed ya. Jadi kebanyakan wait and see dulu ya, wait and see. Yang padahal kalau kita baca dan kita dengar ya, yang diomongkan The Fed itu sama aja ya, seperti itu aja. Cuman rasanya ya diundur-undur aja, seperti itu supaya mungkin menjaga kondusivitas dari market ya. Nah tapi para pelaku pasar ini sudah mulai mulai keluar dulu ya dari market ya, dan itu jelas kalau kita lihat ya market globalnya itu panic sell ya, jelas ya, misalnya Dow Jones minus 2% itu hampir dipastikan terdampak, kena imbas kepada hampir semua market di dunia ini termasuk di IHSG kita ya. Jelas di IHSG kita ini penurunan kemarin itu jelas banget, asing tidak keluar ya, jelas banget tidak ada outflow yang masif dari asing, itu jelas banget, teman-teman bisa cek dari outflow asing hariannya ya. Bahkan ketika IHSG-nya minus dalam pun itu keluarnya masih sangat wajar sekali ya. Paling maksimal asing keluar dari bursa kita cuma 200 miliar. Itu hal yang sangat wajar sekali. Sedangkan inflow-nya aja sampai triliun kan, seperti itu. Nah, ini yang membuat kondisi market nggak kondusif sebenarnya. Saham-saham bagus ya. Kalau memang ada potensi bagus, tapi kalau memang marketnya itu mendadak sepi dan panik ya, otomatis juga bandar nggak akan nge-maintain harga, karena mereka nggak akan mau bakar duit ya ketika marketnya sedang tidak kondusif. Yang mereka lakukan adalah mereka juga ikut ngedam, tapi mereka akan buyback di bawah. Makanya kita lihat seperti hari ini BBYB, beberapa saham itu rebound karena marketnya sudah mulai enak lagi, sudah mulai kondusif. Maka saham-saham yang dibanting ya, yang kena panic sell tadi akan di buyback lagi dan akan kembali naik ya. Itu yang terjadi. Nah, kuncinya adalah kita ini sebenarnya di market seperti ini adalah kita harus kita harus ngerti cara penggunaan money management aja. Kalau marketnya susah, kita ngerti ya, oh ada Dow Jones ini minus 2%. Besok pagi ya. Nah, kita mulai cari saham-saham mana yang masih potensi. Kalau kita sudah over posisi ya, saya sudah bilang ya, misalnya di saham BBRI contoh, kita sudah 100% porsi ya. Nah, ini kita harus mulai keluar dulu bertahap. Tujuannya apa sih? Kita beli lagi di bawah untuk mempertahankan posisi di saham tersebut. Kalau misalnya kita melihat BBNI bagus Mas Yan ya, inflow asing BBNI dari beberapa hari ke belakang ini luar biasa banget ya, dari 6.800 sampai ke 7.500 tadi sempat menyentuh. Nah, kalau kita ngerti sahamnya itu bagus dan potensi, maka yang kita lakukan adalah yang tadi saya bilang, kalau ada bantingan ke bawah, kita harus siap menangkap di bawah. Nah, itu bisa terjadi kalau kita punya money management yang bagus, tentu saja ya. Kalau money management kita nggak bagus, kita sudah all in terus, udah bawaannya kalau HK 100% HK all in, itu akan susah sekali ya. Kita akan merasa kok rasanya selalu dikerjain market. Nah, ini yang makanya saya tadi bilang kita harus mengatur money management. Kalau marketnya susah, kita keluar dulu bertahap, lalu kita tangkap di bawah ya, tangkap di bawah. Kalau marketnya masih dalam posisi yang sangat berat, ya mendingan keluar dulu dan wait and see sampai marketnya kondusif kembali, kita bisa menganalisa, kita baru masuk di market. Itu yang paling bijaksana. Jangan maksain. Saya bilang jangan maksa. Kalau marketnya susah, jangan maksa. Saham sebagus apapun, kalau kena panik sell dari market, apalagi sentimen global, itu nggak akan bisa bertahan. Ya, karena percuma di-maintain oleh market makernya juga. Karena panik sell, malah mereka bakar duit sia-sia. Makanya kita harus melakukan seperti itu. Saran saya seperti itu.
Wow, luar biasa banget ya teman-teman ini mendapatkan pencerahan dari Om Ben bahwa beberapa terakhir ini, terutama 2 minggu terakhir, market cenderung bearish sideways-nya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan investor yang wait and see kaitannya mengenai FOMC meeting, yaitu kaitannya mengenai kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Dikarenakan kita melihat inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat sana dan bagi belahan dunia lainnya, sehingga perlu menaikkan suku bunga. Tetapi ketika FOMC berakhir semalam, hari ini market udah mulai tenang dan market mulai rebound. Dan yang disampaikan Om Ben tadi betul sekali, bahwa ketika market sedang tidak kondusif, sedang banyak ketidakpastian, mulai dari FOMC, mulai dari COVID dan sebagainya, better apa? Better kita kurangi porsi. Seperti di Om Ben sampaikan, misalnya market nggak enak kayak ini 50% dulu, masuk bertahap. Tetapi tentu saja ada saham-saham yang infonya udah mulai bagus. Seperti contohnya tadi disebutkan BBNI dan juga BBB yang udah ada rejection di area support. Nah, ini tadi gambaran sedikit mengenai stock pick yang tadi udah kita bahas. Dan BBNI ini sama nih Om Ben. BBNI aku juga udah call BBNI dari angka 67, 68. Dan BBNI ini emang secara valuation wise juga paling murah dan performance-nya udah keluar ya 2 hari lalu 11T bottom line. Naik 225% dibandingkan tahun sebelumnya. Luar biasa. Dan sekarang kita pengen tanya lagi nih ke Om Ben nih, sebelum kita ke Q&A, saya mau tanya nih, kira-kira sektor dan saham apa yang menarik menjelang bulan kasih sayang di bulan Februari atau bulan Valentine, yang mana nanti Sobat Sekuritas akan ada web series. Jangan lupa tonton. Kira-kira menjelang Valentine ini bulan apa? Saham apa yang menarik perhatian dari Om Ben untuk diperhatikan saat ini? Silakan.